halaman 23, baris yang ketujuh dari atas. Baris yang ketujuh dari atas di tengah. Di tengah-tengah. Halaman 23, baris ketujuh dari atas di tengah-tengah. Wayam bagi lil alimi. Wayam bagi lil alimi di tengah tuh. Udah ketemu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para asatidz Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, Al-Ustadz Al-Hajj Mahfudz, Al-Ustadz Hidayat, Al-Ustadz Abdul Hanan, dan juga para asatidzah serta ustazat yang lain yang kami muliakan. Pada pagi ini kembali Allah berkenan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti taklim pengajian. Mudah-mudahan bertemunya kita, i'tikafnya kita di masjid ini akan senantiasa menambah-nambah kebajikan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yang pada kesempatan ini kita sudah sampai ke halaman 23, yakni baris ketujuh dari atas, wa yambaghi lil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yambaghi lil alimi ayyakuna hadithuhu ma'al ammati fi hali mukhalatatihi wa majalisatihi lahum fi bayanil wajibat. Wa yambaghi, dan patutlah, lil alimi, kepada bagi orang alim, atau muallim, mudarris, ya, ustadz, patutlah bagi orang alim ayyakuna hadithuhu, hendaknya ucapannya itu, ya, bicaranya, hadithuhu, ma'al ammati, bersama dengan orang awam, orang secara umum, masyarakat, ya, fi hali mukhalatatihi, pada saat dia berbaur dengan masyarakat, dengan orang ammah, wa mujalasatihi, dan juga pada saat duduk-duduk bersama dengan mereka, sama bergaul, lahum fi bayanil wajibat, yakni berkaitan dengan masalah menjelaskan hal-hal yang wajib. Wal muharramati, dan yang haram, yang diharamkan. Wan nawafili at-ta'ati, dan ya juga ketaatan-ketaatan yang tambahan, yang sunnah, artinya nafilah, nawafil. Jadi yang pertama, pembicaraan kepada masyarakat awam berkaitan dengan masalah-masalah yang wajib.
Ya, al-ulum ad-diniyah kita tahu yang wajib itu adalah ilmu berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, akidah tauhid, ibadah fikih, dan berkaitan dengan masalah akhlak, yakni tasawuf. Dan ini yang disampaikan kepada masyarakat lebih dahulu berkaitan dengan masalah hal-hal yang wajib. Ya. Baru setelah bahwasanya yang wajib tersebut berkaitan dengan hal-hal al-muharramat, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam kitab Minahus Saniyah namanya, Al-Minahus Saniyah, itu dikemukakan hal-hal yang sifatnya al-makruhat. Hal-hal yang sifatnya al-manhiyat. Manhiyat itu artinya larangan. Dan di dalam manhiyat, larangan-larangan Allah itu ada yang muharramat, ada lagi yang makruhat, termasuk larangan juga makruhat, yang diharamkan kemudian yang dimakruhkan. Jadi ya, itu hal-hal yang berikutnya al-muharramat, yang disampaikan kepada mereka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketiga adalah wa nawafilit ta'ati, yakni ketaatan yang sifatnya sunnah. Ya. Kata Imam Ghazali, kalau diibaratkan bahwa interaksi kita dengan Allah diibaratkan adalah semacam tijarah. Tijarah itu jual beli. Kita jual beli dengan Allah, kita menyembah Allah itu jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, modal yang Allah berikan dan keuntungan besar, terselamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Nah, bagian-bagian berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya muhasabah, kita perlu melihat berkenaan dengan masalah, yakni yang pertama berkaitan dengan masalah al-wajibat tadi, ya. Yang kita muhasabah yang wajibat, sama tadi yang diajarkan yang wajib, ya. Kemudian yang kedua adalah bagian an-nawafil, yakni tambahan. Kali yang wajib jelas itu modal utama namanya dalam kita jual beli, nggak boleh dikurangi, ya. Salat 5 waktu kagak boleh dikurangi, puasa itu namanya wajib, bulan Ramadan, ya. Zakat, ya, itu yang wajib-wajib modal utama. Kemudian yang perlu kita muhasabah juga adalah berkaitan dengan masalah an-nawafil, ya. Hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang merupakan tambahan. Sudah sejauh mana bahwa nawafil kita itu terjaga gitu. Di bulan Ramadan kan kita jaga betul tuh yang sunnah-sunnah. Qobliyah, ba'diyah tidak kita tinggalkan. Nah, begitu pula bahwasanya pada saat ini ya harus terus itu kita perkuat, kita kencangkan. Lebih-lebih kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk memuliakan keempat bulan, ketiga bulan ini, 4 bulan dengan bulan Rajab, bulan haram, ya kan? Yani bikasrotis siam. Yang pertama banyak-banyak kita puasa sunnah tentunya, nawafil, ya. Kemudian wajtanibul ma'asiyah, menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini adalah di ketiga bulan berturut-turut ini perlu kita lakukan dan kita jauhkan dari hal-hal yang al-muharramat. Mengapa? Karena berbuat pahala di bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya melakukan perbuatan dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus menjadi perhatian kita nih berkaitan dengan masalah-masalah al-wajibat dan muharramat, termasuk nawafil, hal-hal yang sifatnya sunnah. Wa dzikris sawabi,
dan menyebutkan pahala. Pahala orang yang melakukan kebaikan, pahala orang yang duduk dalam satu majelis akan mendapatkan nilai ibadah ya 7.000 tahun yang di dalamnya sholat malam dan puasa di siang harinya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sejenak kita duduk membahas satu permasalahan ilmu agama ya. Kemudian juga ya, ada hadis Rasul, orang yang setelah sholat subuh dia berzikir. Zikir termasuk adalah taklim, menuntut ilmu. Ini zikir yang paling besar di samping zikir yang biasa kita lakukan ya. Kemudian sampai waktu isyraq, dan kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq. Kemudian dia akan mendapatkan pahala umroh, pahala haji secara sempurna ya. Nah ini kasih tahu ganjaran pahalanya supaya termotivasi, terdorong ya orang ya berkaitan dengan masalah ibadah tersebut. Wal iqabi, artinya wa dzikril iqabi, dan juga menyebutkan siksa akibat dari perbuatan kita ya. Perbuatan yang kita lakukan ya. Orang yang datang ke dukun dalam arti dukun yang ramal, dukun yang menerawang, dukun lah. Orang yang datang ke dukun dan percaya omongan dukun tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini kita ingatkan ya. Bagian masalah iqab. Alal ihsani, di atas keihsanan, baik wal isaat, dan juga yang buruk, atas kebaikan dan keburukan. Wa yakunu kalamuhu, dan jadilah ucapan orang yang alim tersebut ma'ahum, bersama mereka masyarakat, bi ibaratin qaribatin wadihatin ya'rifunaha wa yafhamunaha. Ucapannya itu bersama dengan masyarakat awam itu adalah bi ibaratin qaribatin, dengan ibarat, dengan gambaran yang dekat. Gambaran yang dekat itu artinya yang mudah ya. Jadi kalau ngomong ya, mengajarkan orang itu dengan gambaran yang mudah. Jangan sampai membingungkan orang ya. Bi ibaratin qaribatin wadihatin, yang jelas, ya'rifunaha, mereka memahaminya, wa yafhamunaha, dan memahaminya, sama mengerti dan memahaminya ya. Jadi bicara kepada masyarakat itu adalah bicara yang memang sesuai kata Nabi itu, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia itu berdasarkan kadar ukuran akal mereka ya. Jadi masyarakat secara umum itu harus dikemas bahasanya itu dengan bahasa-bahasa yang rapi, bahasa-bahasa yang bisa dipahami, bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Atau dalam bahasa Al-Qur'an, wa qulu lahum, berucaplah, berkatalah kepada mereka ya. Ini di sana ada wa qulu lahum qaulan. Artinya ucapan-ucapan yang komunikatif. Kalau orang linguistik mengartikan komunikatif. Komunikatif itu artinya ya, bisa orang yang kita ajak bicara dia mengerti, dan apa yang dia bicara kepada kita, kita mengerti. Namanya komunikatif ya. Jadi supaya orang paham. Jangan bicara dengan bahasa-bahasa yang modern ya, bahasa-bahasa istilah-istilah yang ilmiah, karena bukan makomnya kita bicara di tengah masyarakat taklim. Kalau kita bicara di kampus, kita bicara di sekolahan, memang harus begitu. Jadi harus menyesuaikan diri. Maka istilah dalam bahasa kita itu, berbahasalah dengan bahasa Indonesia dengan baik ya, berbahasalah dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, baik artinya sesuai dengan situasi dan kondisi berbicara, di mana kita berbicara, kepada siapa kita berbicara, ya ini baik. Benar artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, sekalipun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kita menyesuaikan harus baik. Ya, berbicara di pasar beda dengan berbicara ya di sekolah, di tempat-tempat ilmiah. Ya,
Jadi kalau kita berbelanja di pasar, ya, kemudian dengan bahasa Indonesia yang rapi betul dah, bahasa Indonesia yang benar kaidahnya, kita menanyakan kepada tukang jualan, "Bang, berapakah harga sebutir telur ini, Bang?" Kagak diladenin, kita orang gila nih katanya. Itu namanya tidak situasional, namanya tidak sesuai dengan ya situasi dan kondisi berbahasa, ya. Jadi bicara kepada masyarakat awam itu yakni dengan mudah, bi ibaratin qaribatin wadihatin, dengan ibarat yang dekat, yang mudah, wadihatin yang jelas, ya, yang mereka pahami, yang mereka mengerti dan mereka pahami. Wa yazidu bayanan lil umuril lati ya'lamu annahum mulabisuna laha. Dan orang alim itu menambahkan bayanan, penjelasan, ya. Tambahkan lagi penjelasan, kalau kurang jelas saya tambahkan lagi penjelasan. Lil umuri, terhadap permasalahan-permasalahan allati, yang ya'lamu, dia ketahui, alim tersebut, annahum, bahwasanya masyarakat awam mulabisuna, mulabisuna laha, melakukan itu, wala yaskutu hatta yas'ala an syai'in minal ilmi, dan dia tidak diam, ya, sehingga ya dia bertanya berkaitan dengan masalah sesuatu dari ilmu. Wa huwa ya'lamu, dan dia alim itu mengetahui, orang yang alim, annahum yahtajuna ilaih, karena orang awam itu membutuhkan kepadanya, ya, wa mudtaruna lahu, dan mendesak, artinya mereka memang betul-betul membutuhkan, ya. Fa inna ilmahu, karena ilmu orang alim tersebut, bidzalika, dengan hal tersebut, su'alun minhum, pertanyaan buat mereka, bilisanil hali, ya, dengan lidah hal. Jadi setelah itu, ya, mempertanyakan boleh, ya. Artinya bagian evaluasi kalau dalam istilah pendidikan, ya, itu ada dalam kita membuat rancangan pendidikan itu, ada di bagian akhir itu adalah evaluasi, ya. Merumuskan, pertama kita turunkan tujuan pembelajaran yang kita turunkan dari kurikulum, kemudian kita buatkan tujuan pembelajaran, kita masukkan materi pembelajaran, ya. Kemudian di bagian akhir adalah evaluasi, menanyakan kepada mereka, ya, menanyakan, ya, kepada orang yang kita ajarkan. Kalau itu di dalam pendidikan yang sifatnya formal, pendidikan yang sifatnya adalah resmi, formal, yang memang ada ijazahnya gitu. Kalau di Majlis Nalim kan namanya pendidikan informal, pendidikan yang tidak formal. Jadi nanti ada pendidikan itu ada formal, non formal, informal. Kalau yang formal yang di sekolahan tuh berjenjang. Kalau non formal tuh kursus-kursus non formal. Kalau informal pengajian kayak begini, dan kagak ada ulangannya, memang kagak ada pertanyaan. Kalau ada ulangannya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya minggu depan kita ulangannya. Wah, besok kagak datang lagi, ya kan? Taklim pakai ulangan, lagu apa kan gitu. Jadi ya bagusnya memang ditanyakan, katanya, jangan diam, ya. Sehingga seorang alim itu bertanya terhadap ilmu yang dia ketahui, bahwasanya memang mereka membutuhkan. Jadi kalau memang termasuk ditanyakan, ya jawab. Kadang-kadang ada kan diskusi tanya jawab, ya, itu dia jawab, ya, apa yang ditanyakan. Soalan bidzalika soalun minhum bilisanil hali. Lisanil hal ini biasanya lebih kepada, artinya penampilan, performance kita. Seorang alim itu bisa menjawab pertanyaan dari penampilannya, walaupun dia kagak ngomong. Lisanul hal namanya. Dia mencontohkan datang paling dulu ke masjid, sholat berjamaah, ini namanya lisanul hal.
dia berbuat kebaikan, itu lisanul hal. Kalau lisanul maqal ya ngomong, ya lisanul maqal ngomong. Kalau lisanul hal memberikan contoh melalui ya perbuatan, ya. Wal amatu, dan orang secara umum, orang awam, qad ghalaba alaihi tasahulu bi amrid dini ilman wa amalan. Orang awam biasanya ya qad sungguh telah ghalaba mengalahkan alaihim terhadap mereka at-tasahulu. Ya, tasahul itu menggampangkan, ya, sahlah. Secara umum masyarakat itu biasanya menggampangkan bi amriddin, urusan-urusan agama, ilman wa amalan, baik dalam bentuk ilmu ataupun perbuatan. Jadi menggampangkan itu tidak begitu mementingkan, ya. Kan sebagian kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin itu mereka masih bodoh saja berkaitan dengan masalah ilmu agama. Sehingga termasuk anak-anaknya yang pertama diajarkan bukan ilmu agama, ilmu keduniaan yang diajarkan. Sehingga ya anak-anak mereka itu pandai berkaitan dengan masalah dunia, tetapi bodoh berkaitan dengan masalah agama, bodoh berkaitan dengan masalah akhirat. Padahal yang namanya anak itu kan kebutuhannya ada kebutuhan yang sifatnya kebutuhan makanan, ya, to'am, ya, kesehatan untuk pertumbuhan badannya, ya, atau jasadiyah lah, jasad. Dan kebutuhannya adalah kebutuhan yang kedua ruhiyah, yakni rohani, jiwanya. Nah biasanya ya masyarakat, ibu-ibu terutama lebih mementingkan kebutuhan jasadiah, ya, makanan kasih yang bergizi. Kalau sakit kemudian udah gelisah, udah bawa ke puskesmas, bawa ke dokter, nggak sembuh juga, gelisah. Ini makanan konsumsi gelisah dia. Tetapi makanan yang sifatnya ruhiyah, ya, atau konsumsi ruhiyah itu biasa-biasa aja. Anak perempuannya udah maghrib belum pulang, tenang-tenang aja. Padahal itu kaitannya dengan masalah ruhiyah, ya, makanya perlu diberikan keilmuan ruhiyah, membiasakan ibadah, ya. Makanya yang namanya di dalam Islam itu ilmu bukan sekedar taklim saja, tetapi takdib yang berikutnya. Taklim itu diajarkan transfer ilmu, memindahkan ilmu. Kalau takdib itu membiasakan ilmu tersebut di dalam kehidupannya. Takdib, ya. Jadi ilmu wal amal sudah kita bicarakan. Ilmu dan amal itu sekaligus satu kesatuan yang tidak bisa ya terpisahkan. Jadi banyak orang yang menggampangkan masalah-masalah ya ilmu dan amal secara umum. Fala yang bagi, maka tidaklah patut pantas lil ulama'i, bagi ulama, ayyusaiduhum ala dzalika bisukuti, yakni membantu mereka terhadap hal tersebut dengan diam. Jadi nggak boleh diam aja gitu. Ya, ulama dan secara umum adalah juga kita berkewajiban untuk kalau melihat kemunkaran, kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat satu kemunkaran ya ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Nah, ini kewajiban, lebih-lebih dia sebagai guru, ya, sebagai muallim, ya, sebagai pengajar urusannya dengan urusan agama. Dia tidak boleh diam an ta'limihim, dari mengajarkan mereka, menyampaikan mereka, wa irsyadihim, dan juga memberikan petunjuk kepada mereka. Kalau dia membiarkan kemunkaran, ketidaktahuan masyarakat, kita diam saja, orang yang tahu, ya, fa ya'ummul halaku wa yu'dhimul bala'u, maka akan merata ya halak kehancuran, wa yu'dhimul bala'u atau wa ya'dumul bala'u, dan akan menjadi besar bala, bencana akan tertimpa karena kita diam saja. Ya, orang yang alim, orang yang tahu,
ya melihat bahwasanya masyarakatnya bodoh berkaitan dengan masalah agama, dia tidak berupaya untuk mengajak mereka taklim. Kali ini kan kita sudah sediakan lah banyak taklim kita. Beruntung kita di Petukangan Utara ya banyak kegiatan pengajian ya luar biasa, juga kegiatan anak-anak berkaitan dengan masalah Al-Qur'an yang dikelola yakni oleh Ustadz Fikri, itu luar biasa ya, merata tuh menyebar, kelihatan sinarnya itu dari Darul Hasbi itu ya, artinya bersinar itu menyentuh anak-anak kita generasi muda. Oke, di masjid-masjid ya pada saat kita itikaf ya 10 hari terakhir itu ya di Miftahun Nur itu anak-anak Darul Hasbi. Di sini juga barangkali termasuk dari Darul Hasbi, apalagi Darul Falah jelas dari Darul Hasbi. Dan juga masjid-masjid lain, musola-musola lain, masjid-masjid lah yang mengadakan itikafnya. Jadi kelihatan ini berkah ya, luar biasa keberkahan. Beruntung kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan keberkahan. Wa qallama, dan sedikit sekali nakhtabiru amian, kami mengadakan ikhtibar, itu semacam penelitian riset terhadap orang awam. Kata pengarang nih, dilihat orang awam itu kan melalui riset semua, termasuk masalah-masalah fikih itu kan masalah yang melalui riset, sampai imam-imam madhab atau ulama-ulama kiai yang laki-laki, kemudian banyak justru laki-laki itu lebih tahu berkaitan dengan masalah haid dibandingkan dengan perempuan sendiri yang memang ahli haid gitu kan. Jadi darah yang pertama itu yang yang butek, yang merah, yang hampir hitam. Kemudian berikutnya adalah sudah merah, berikutnya kalau sudah mau berhenti tuh haid adalah darah itu menjadi kuning ya. Dan nanti akan dia lihat ini darah haid atau darah penyakit. Kalau masih dalam masa-masa haid ya tetap itu adalah darah haid ya. Biasa haid 15 hari ya, yang paling lama tuh 15 hari ya. Kemudian di dalam waktu 15 hari kelihatannya udah putus nih lama, udah kagak ada, dimandi aja, habis itu keluar lagi, tetap masih darah haid ya. Karena kebiasaan 15 hari ya 15 hari ya. Tetapi kalau melampaui batas yang biasanya itu darahnya darah, artinya darah penyakit ya. Kalau darah haid tetap tidak boleh melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau darah penyakit wajib sholat, tetap cuci darahnya itu, kemudian wudhu, sholat ya. Nah ini melalui istiqra namanya, melalui penelitian, melalui tadi situ ikhtibar ya, yakni melalui jalur penelitian dulu ya. Wa qallama nakhtabiru amiyan, dan sedikit sekali yang kami mengadakan penelitian terhadap orang amah itu ya. Wa aktsarun nasi ammatun, dan sebagian manusia itu ya, amah artinya tidak tahu, illa wajadtahu jahilan. Kebanyakan orang amah itu, dan juga termasuk adalah ya setelah mengadakan penelitian ya, kecuali engkau akan mendapatkannya jahilan bil wajibat. Banyak yang pada kagak tahu berkaitan dengan masalah kewajiban ya. Kewajiban kaitannya dengan masalah fikih, kewajiban berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid, kalau kagak tahu bisa larinya ke syirik ya. Masalah ibadah, fikih, kalau kagak tahu menjadikan bahwasanya apa yang dilakukan tidak sah ya. Ini berbahaya. Jadi banyak ya masyarakat itu setelah diteliti ya, bahwasanya banyak diantara mereka itu yang tidak tahu berkaitan dengan masalah-masalah al-wajibat, masalah-masalah yang wajib. Masalah-masalah yang wajib mereka banyak tidak tahu ya. Jahilan bil wajibat wal muharramat, dan juga hal-hal yang diharamkan, atau wal mahrumat. Di sini ada wawunya mahrumat, kalau enggak ada wawunya muharramat bacanya. Artinya sama, diharamkan ya. Hal-hal yang diharamkan. Wa bi umurid dini,
dan juga berkaitan dengan masalah agama. Mereka banyak kagak tahu masalah agama, ya. Masalah yang wajib, ya, dari mulai fikih, belajar toharoh, belajar ibadah, ya, sholat, ya, kemudian saum, zakat, haji, ya. Itu banyak yang mereka itu tidak tahu, ya. Yang seharusnya pada saat datang kewajiban itu seperti haji, ya belajar masalah haji, udah datang kewajiban waktunya. Sebelumnya juga belajar boleh, tapi yang mendesak pada saat sudah datang waktunya untuk berhaji. Kalau sholat kan setiap hari datang panggilan sholat, harus tahu, ya, bagaimana sholat yang sah, sholat yang artinya yang memenuhi syarat dan rukunnya, ya. Ini banyak masyarakat yang menggampangkan aja, udah dah gampang dah, gitu. Yang penting kita sholat, nggak bisa begitu, ya. Wa bi umuriddin allati la yajuzu wa la yusawwihu, ya, al jahlu, yang tidak boleh untuk tidak tahu. Memang wajib tahu urusan agama yang pokok. Yusawwihul jahl, yasuhu al jahlu, ya, bisyai'in minha, ya, dengan sesuatu dari masalah-masalah, ya, urusan-urusan agama, ya. Paling pokok. Maka dari situlah termasuk bahwasanya menuntut ilmu di dalam agama Islam itu, ya, tidak ada henti-hentinya. Kita terus menerus menuntut ilmu, ya, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai meninggal, karena masih begitu banyak memang permasalahan agama yang belum kita ketahui, ya. Dan ulama itu sudah menuliskan kitabnya itu berjilid-jilid, ya, masalah agama, cabang-cabang keilmuan di dalam agama, masalah akidah, masalah ibadah, fikih, masalah akhlak, tasawuf, masalah ulumul hadis, masalah ulumul yakni ulumul Quran, ya, ilmu hadis, ilmu Quran, ya, masalah apalagi masalah-masalah berkaitan dengan masalah al-ijtimaiyah, as-siyasah, ya, itu di dalam kitab-kitab ulama itu banyak, ya, masalah kehidupan ekonomi, masalah kehidupan politik, masalah kehidupan sosial, itu masih banyak yang belum kita ketahui. Makanya kalaupun kita habiskan umur kita untuk, ya, semata-mata konsentrasi menuntut ilmu, kagak cukup kayaknya, ya, umur kita untuk membaca semuanya tuh. Tapi paling tidak dalam istilah kaidah fikih itu la yudraku kulluh, la yudraku julluh, la yudraku kulluh. Kalaupun tidak bisa dijumpai semua, tidak bisa kita semuanya tuh, karena memang begitu banyak, jangan sampai bahwasanya, ya, ditinggalkan sama sekali, ya. Jangan kagak ngaji, pokoknya ngaji sebisa kita lah, ya, seusia kita terus kita ngaji, ya, untuk lebih mengetahui berkaitan dengan masalah-masalah dunia, ya. Kita masih beruntung karena kita ada timbul kesadaran di dalam diri kita, masjid, datang ke masjid untuk taklim, untuk ngaji. Itu yang kita heran, masyarakat tuh yang kagak ngaji-ngaji gitu, ya. Bisa gitu, ya, beragama Islam kagak mau ngaji, di rumah aja kagak ada kelihatan di majelis taklim, ya, nggak kelihatan. Sayang sekali, ya, mereka tidak mau mengikuti pengajian. Yang tidak boleh untuk dia bodoh berkaitan sedikit pun dari masalah urusan agama. Wa illam yujad jahilan bil kulli, kalau memang tidak diperoleh akan kebodohannya itu secara keseluruhan, ya, adalah yang dia tahu kagak bodoh semuanya gitu. Wujida jahilan bil ba'di, ya, maka dia akan memperoleh kebodohan itu adalah sebahagian, ya. Tadi, ya, apa namanya, kalau tidak bisa didapati semuanya, jangan sampai ditinggalkan sama sekali, ya. Jadi harus ada yang kita punyai, yang kita pelajari, ya. Makanya ulama-ulama dulu tuh memang luar biasa, ya, ulama-ulama dzahib termasuk, ya, ulama-ulama mazhab, imam-imam di dalam fikih itu keilmuan mereka tidak seperti ulama sekarang. Keilmuan mereka itu menyeluruh,
mereka menguasai pertama ya ilmu alatnya, bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, ya, ma'ani, apalagi itu. Ya, sastra lah kaitan dengan sastra Arab, termasuk adalah syair-syair. Kemudian mereka menguasai ilmu hadis. Bahkan mereka banyak yang menghafal sampai lebih dari 1 juta. Kayak Imam Ahmad bin Hambal itu hafalan hadisnya sampai 1 juta. Dan hafalnya nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan hafal cuma matannya aja, artinya redaksinya saja. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itunya aja. Tetapi an dari siapanya kita kagak tahu. Ya. Kalau ulama dulu lengkap sampai kepada Nabi dia tahu, dia hafal. Dan 1 juta hadis, ya. Dan Imam Ahmad itu kalau ada permasalahan dia bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i. Berarti kalau Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis, Imam Syafi'i lebih dong gurunya, ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita. Dan mereka ahli tafsir, tahu asbabun nuzul. Nih terus asbabul wurud tadi. Ini hadis yang turun di musim panas, di musim dingin, Imam Syafi'i itu tahu. Ya, kemudian sebab-sebab turunnya ayat gitu kan, hafal mereka tahu, ya. Luar biasa keilmuannya. Jadi semua cabang ilmu di dalam Islam ya mereka itu tahu. Makanya pantas kalau mereka disebutkan sebagai ulama, ya. Ulama itu kan dari kata alim, tunggalnya alim, alimani ulama, ya. Orang yang banyak ilmunya, banyak yang dia ketahui, itu namanya ulama. Sedangkan ulama kita sekarang bidangnya tertentu, bidang fikih saja, bidang tafsir saja. Walaupun yang mereka tahu, tapi yang mendalam gitu, ya cuma 1 bidang saja atau 1-2 bidang. Sedangkan ulama dulu semuanya mendalam, ya. Ya, kita heran kalau ada orang yang datang kemudian pada zaman kita itu menyalahkan ulama-ulama mazhab, ya. Apa sih kontribusi sumbangan mereka terhadap Islam ini? Ulama mazhab udah jelas mereka punya sumbangan, tetapi yang ada adalah menjelekkan melulu, tidak ada tidak ada hormatnya kepada para ulama. Wa in alima, sekalipun dia tahu syai'an min dzalika, sedikit dari hal tersebut, wajadta ilmaha bihi ilman masmu'an, ya, engkau akan memperoleh bahwa ilmunya itu adalah ilmu yang masmu'an, ilmu yang memang didengar, ya. Bukan ada dasarnya cuma dengar aja, ilmu turunan gitu kan, diturunkan, diambil, masmu' artinya, ya. Kalaupun masyarakat itu tahu bahwasanya ada pengetahuannya, tapi cuma masmuan aja, min alsinatin nas, dari ucapan manusia, ya. Dari omongan orang, ya. Walau aradta, kalau engkau menginginkan, antak balahu lahu jahlan, untuk menerimanya baginya itu kejahilan tersebut, fa'alta dzalika, maka engkau lakukan bi'aisiri mu'natin, dengan mu'nah, dana aisar yang paling mudah, yang paling ringan. Jadi dengan ongkos yang paling ringan, ya. Kalau engkau mau itu ajarkan kepada mereka, jangan diberatkan lah. Ya, mereka itu untuk bayar ini, bayar itu. Kalaupun mereka memberikan apresiasi, namanya penghargaan terhadap gurunya, ustadznya, ya udah itu dari mereka. Kalaupun tidak, itu nggak apa-apa, ya. Li adamil asli wasihati fima ya'lamuhu, karena ketidakadaan asal dan sehat terhadap apa yang mereka ajarkannya. Jadi tidak mengganggu, ya. Kan sudah berdakwah, menyebarkan ilmu. Cuma kadang-kadang masyarakat ya memang sudah terbiasa memberikan apresiasi, penghargaan terhadap guru, ya diberikan juga, ya, diberikan juga, ya. Dan juga guru boleh menerima, artinya pemberian berupa materi, termasuk guru ngaji, ya guru menuntut ilmu itu boleh menerima. Kalaupun tidak diberikan, ya tidak apa-apa juga sebenarnya, ya.
Ada satu musola di Pesanggerahan itu, saya ngajar dulu, udah jangan pakai ngasih-ngasih, saya bilang. Jengasi juga, ya mulai kebiasaan masyarakat begitu, ya kan. Nah, kalau kita kagak terima, ntar katanya sombong kan gitu. Ya udah terima aja. Jadi sebenarnya seringan mungkin untuk supaya tidak terbiayai mereka di dalam menuntut hal-hal tadi yang wajib termasuk. Wa yambaghi lil alimi, dan patutlah bagi orang yang alim, idza ja'ahu mayatlubul ilma, apabila datang kepadanya orang yang menuntut ilmu, ayyanzura fihi, untuk melihat padanya, wa in kana farighan wa muta'ahhilan li fahmil ilmi, kalau memang begitu murid nih kelihatannya dia waktunya senggang dan juga muta'ahhilan itu oke gitu kan ya, artinya memang berkenan li fahmil ilmi, ya untuk memahami ilmu, fal ya'murhu, maka perintahkan kepadanya bi qiraatil kutubi, ya dengan membaca kitab, ada pegangan kitabnya, ya. Jadi kelihatannya dia siap gitu, dia menuntut ilmu, ya udah pakai kitab, ya. Kan yang namanya di dalam Islam itu urusan dakwah itu ada yang sifatnya dakwah itu semacam daurah, yang sifatnya masyarakat banyak, atau tabligh namanya. Tabligh itu penyampaian di lapangan, di masjid, hari-hari besar Islam banyaklah namanya tabligh, ya. Ya ini tabligh akbar kita seringnya. Kemudian yang kedua, yang lebih kecil lagi adalah kaitannya dengan masalah taklim. Taklim artinya mengajarkan, kemudian juga ada pegangannya tadi, memang harus ada kitab, ya. Sebab kalau kita ngomong aja, sekalipun kita artinya orang yang suka lah baca kitab, itu omongan kita terbatas di situ-situ aja. Kalau kitab itu sudah disajikan oleh ulama nih urutannya gitu kan, ya, urutannya udah ketahuan, ya, jadi enak, ya. Udah memang juga bukan ucapan kita. Kalau kita ngomong kan ucapan kita kemana-mana, jangan-jangan nyimpang, kagak sesuai dengan apa yang diinginkan ya oleh agama. Jadi kalau mereka siap, ya silakan suruh baca kitab, ya. Kayak kita nih kan baca kitab, ya pokoknya ya kita lihat aja, lama-lama paham, ya. Sebab ulama-ulama kita Betawi itu dulu daerah Simpruk, ya, kalau sebelah sini ke Kriusan itu banyak yang keluar, banyak yang ke Mesir, ya, ke Saudi. Kalau di Simpruk termasuk daerah, termasuk siapa namanya dulu, Kiai Abdul Razak Ma'mun, Kiai Abdullah Syafi'i, ya, Kiai Rahmatullah Siddiq, itu cuma ngaji sama orang tuanya aja, ya. Jadi ngaji, ya, yang memang ngaji kayak begini, ngaji majlis taklim, tetapi keilmuannya luar biasa, ditambah di rumah, bukan majlis taklim aja, ya. Pokoknya ya pegang aja kitab, ya, mau paham atau tidak gitu kan. Saya pertama kali ngaji kelas 2 sanawiyah taklim, kita kagak tahu, suruh baca habis pada kayak jalan di Paculan itu, salah melulu, ya. Mestinya biqaulihi, kita baca bakulahu, kan salah, biqaulihi jadi bakulahu. Kita kira di Kebayoran dulu ada tuh jual kurma, ya. Kirain itu bahasa Arab, kalau itu bahasa Arab, aina lahu korma iraq. Waktu itu Arab Melayu, inilah korma iraq, bukan aina lahu kan, inilah. Jadi pertama ngaji itu udah rusak betul, ya kan. Tapi lama-lama ya kita sedikit banyak gitu kan, ada yang kita pahami, ya. Makanya melalui ya cara-cara seperti ini ulama kita ya mengajarkan, disuruh kalau orang yang memang waktunya luang, ya, kemudian dia bersedia farighon muta'ahhilan li fahlil ilmi, falya'murhu bi qiraatil kutubi, suruh mereka untuk baca kitab. Wa in kana 'amiyan, kalau memang masyarakatnya itu awam, masyarakat yang bukan pengajian dalam arti yang pengen baca kitab, yaqsidu ayyata'allama, ingin
ma la budda lahu minal ilmi, yang memang tidak boleh tidak dari ilmu tersebut, belajar yang wajib tadi, fal yulkinhu, maka ajarkanlah mereka dzalika, yang demikian itu, talqinan, akan pengajaran. Wal yu'allimahu, dan juga ajarkanlah, wa yufahimahu, dan berikanlah pemahaman, wa yahtasir lahu, dan batasi baginya itu ya al amro, permasalahan atau apa yang dipelajari, wala yatulu alaihi bi qiraatil kutubi, ya, dan jangan sampai berpanjang-panjang berkaitan dengan masalah baca kitab, ya. Jadi kalau memang mereka butuhkan untuk yang dasar, artinya yang pokok, yang wajib-wajib, ya udah ajarkan yang ringkas, yang sederhana, ya. Dulu ada kita di Jakarta ada perukunan bagus, ada adabul insan, itu adabul insan tasawuf, perukunan bagus yang rukun-rukun. Jadi bicarakan gitu, ada pun rukun istinja, ini ada sekian perkara. Pertama adalah itu ringkas, ya. Yang ringkas-ringkas saja, karena itu yang pokok dulu ajarkan pada mereka. Nanti pengembangannya baru kalau udah siap mereka baca kitab, baru baca kitab, ya. Jadi begitu, fal ya'murhu bi qiraatil kutub tadi. Kalau memang mereka tidak siap dan ingin belajar yang dasar-dasar, itu yang dasar-dasar aja. Jangan yang mendalam. Jadi memang bukan tingkatannya, dia belum seharusnya. Sama halnya kalau kita baca nahwu itu pertama jurmiyah, semuanya jurmiyah bacanya, ya. Baru meningkat mutammimah, ya. Baru meningkat lagi nanti di ujung alfiyah. Alfiyah itu udah tinggi tuh tingkatannya, ya, Alfiyah Ibnu Malik, ya. Jadi ada tingkatannya. Kita fikih juga gitu, pertama Safinatun Najat, ya, kita baca, atau Al-Fiqhul Wadihah, Al-Fiqhul Wadih, ya, fikih wadih, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ya. Belajar tafsir begitu juga. Kalau kami dulu di sekolah belajar tafsir Jalalin pertama, tafsir Jalalin yang kita baca, ya. Baru nanti yang sudah banyak permasalahan adalah baca tafsir Ibnu Katsir. Dia banyak membandingkan penafsiran para ulama tafsir, gitu. Tapi itu berat buat yang pertama, buat orang yang memang senang untuk menggali, mencari yang lebih banyak lagi, itu mereka ya merasa puas, gitu kan. Tapi bukan kepada masyarakat awam. Kalau masyarakat awam kira-kira yang ayat yang bisa sampai aja lah hukumnya, gitu kan, ya. Makanya termasuk saya kalau belajar tafsir tuh mengajarkan dulu, yang saya ajarkan Aisarut Tafasir. Sekarang Ustadz Fikri mengajarkan di Miftahun Nur Aisarut Tafasir. Arti tafsir yang paling mudah, karena dia enak pendekatannya. Pertama adalah kata-kata di dalam Al-Quran itu ditarik, dikutipkan, dimaknai di situ, dimaknai dulu mana kalimatnya, mana kata. Kemudian baru kaitannya dengan masalah tafsirannya. Di bagian akhir adalah bagian kesimpulan atau tuntutan dari ayat tersebut, ya. Jadi enak pendekatannya dan tidak membandingkan banyak, sekalipun ada perbandingannya cuma satu, ya kan. Jadi masyarakat itu mengena, ya, karena itu cukup singkat, ya. Aisarut Tafasir, tafsir yang paling mudah. Nah ini kembali bahwa ya kalau kita mengajarkan tersebut adalah tadi dengan pertama tadi bahasa yang mudah jelas, ya. Kemudian juga biqiraatil kutub allati asahu. Fal yukinhu dzalika talqinan, ya, wal yu'allimuhu wa yufahimuhu wa yahtasiru lahu al-amro, dan membatasi permasalahan, walayatulu alaihi bi qiraatil kutub allati asahu, yang barangkali ya la yufahimuha, kalau baca kitab dia kagak paham karena baru awal, wala yafriqu laha, ya, wala yahtaju li aktsari ma fiha, dan juga dia tidak membutuhkan yang lebih banyak dari apa yang dia pelajari tersebut karena bagian pokok, ya. Baru nanti fa innal hajatal amah, ya, fa innal hajatal amah, adapun hajat keperluan orang secara umum, maka jika ini sesungguhnya, ya, keperluan hajat. Dan termasuk adalah mempelajari ilmu-ilmu yang memang tidak bisa dicerna oleh masyarakat. Ilmu kaitan dengan masalah, ya,
yang tingkat tinggi karomatul aulia itu janganlah diajarkan, karena mereka belum, nanti nggak nyambung, bisa-bisa ngaco jadinya gitu kan ya. Karomah para wali begini begitu karomah, dan itu harus dibedakan antara karomah ya dengan artinya istidraj ya, harus dibedakan karomah. Kan kadang-kadang kita bicara begitu mendalam, kemudian juga tasawuf sampai hati begini begitu, kemudian timbul di masyarakat jadi penafsirannya macam-macam. Jadi kalau belum waktunya jangan diberikan dulu ya, jangan diberikan dulu ya. Kalau diberikan akan berbahaya buat mereka yang menafsirkan yang lain-lain. Atau berkaitan dengan masalah akidah, ada juga akidah kan sekarang yang diperdebatkan, masalah fikih apalagi banyak sekali ya. Kalau udah masuk ke hal-hal yang sifatnya khusus, itu sampaikan tadi yang mudah-mudah aja yang mereka bisa pahami ya. Kaitan dengan masalah akidah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah ada di atas aras, itu kan masing-masing penafsirannya itu dipermudah aja dah. Dan masing-masing bahwasanya ada pendapat yang mengatakan memang di atas aras, Allah di atas, dan kita sering juga berdoa menghadap ke atas kan gitu. Kemudian yang satu tidak, kalau ada Allah ada di atas kagak ada di bawah dong kan gitu. Dia samakan keberadaan Allah sama dengan keberadaan kita. Yang satu itu ya tidak, bukan begitu ya. Kalau sudah kaitannya itu adalah laisa kamitslihi syai', Allah di atas ya, tetapi di atasnya Allah jangan ditanyakan di atasnya bagaimana ya. Sebenarnya sama-sama dua-duanya itu benar, bisa gitu kan, tetapi kemudian itu cukup menjadi perbincangan tajam, dan itu jangan disampaikan lebih mendalam kepada masyarakat karena akan timbul nanti kebencian terhadap orang yang beda pendapat dengannya. Kan banyak ya yang beda pendapat dengan dia. Apalagi masalah fikih ya. Masalah fikih saya lebih mengambil kepada bahwasanya al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Ada kaidah gitu. Keluar dari masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama, mustahabun, dianjurkan, disunnahkan ya. Jadi kalau umat ini mau damai, mau bersatu, yang sifatnya masalah khilafiyah udahlah ya, enggak diperbincangkan tajam. Dan kemudian bagaimana menghadapi khilafiyah tersebut, ya udah terima aja ya, karena memang udah begitu, masing-masing ada gurunya. Dan mudah-mudahan semuanya sampai kepada Rasul SAW. Jadi saya tidak begitu jadi pusat perhatiannya. Kita bicarakan masalah perbedaan ya, tetapi kemudian jangan menimbulkan kebencian terhadap saudara kita sesama muslim yang tidak sependapat dengan kita. Biasa-biasa aja ya. Masuk ke masjid apa saja kita masuk gitu kan ya. Masjid yang kita biasa memang masyarakat kita NU, kemudian masjid yang Muhammadiyah atau masjid Persis. Jangan kemudian kita menganggap bahwasanya sholat di masjid Persis kagak sah, ya jangan. Jumat di masjid Muhammadiyah enggak sah, jangan. Karena gara-gara azannya cuma satu, enggak. Kagak azan juga sah Jumat kan. Ya, ekstrimnya gitu, kagak azan sah. Nah ini barangkali yang kita perbincangkan ya. Maka dari itu kembali bahwa pesan utama di sini adalah menyampaikan keilmuan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam akal pikiran masyarakat, harus disesuaikan. Disitulah kita menyesuaikan dakwah. Namanya kita mainkan itu yang namanya fiqhud dakwah, fikih dakwah, di mana saja kita masuk ya, sehingga kita diterima oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan dan pemahaman, selama pemahaman itu benar ya. Kalau nggak benar jangan, kita nggak masuk kalau nggak benar. Kalau masih benar ya, itu kita masuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahman, wa'afwan ya rahim. Allahumma bihaqqil fatiha wa bisirril fatiha wa bi karamatil fatiha anta ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahruma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.